Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Hadza faslun utawi iki kono fasal suci. Fi ahkamil wakalati ing dalem nerangake pira-pira hukume akad wakalah. Wahya utawi wakalah bi fathil wawi kelawan fathai huruf wawu wa kasriha lan kasroi huruf wawu fil lughati ing dalem bahasa iku at-tafwidu masrahake wa fi syar'i utawi wakalah ing dalem mungguhe syarak iku tafwidu syaksin oleh masrahake wong syai'an ing suwiji-wiji lahu kang iku tetep keduwene syakhs fi'luhu utawi nglakoni syai' mimma saking barang yakbalu kang nrimo apa ma anniyabata ing den ganteni ila ghairihi maring liyane syakhs liyaf'alahu supaya nglakoni sapa ghair ing syai' hala hayatihi ing dalem tingkah uripe syakhs. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukum wakalah. Akal wakalah niku nggih akad wakil kon makilaken kon badali krana gak iso hadir nggih krana gak iso nglakoni terus wong liya dikongkon badali kongkon ganteni dekne niku jenenge akad wakalah. Akad wakalah lafat wakalah niku iso diwaca wakalah ya iso diwaca wikalah terserah. Secara bahasa yang dinamakan dengan wakalah adalah memasrahkan. Memasrahkan. Wis pasrah ning gini wong. Sedangkan wakalah secara istilah syar'i adalah pemasrahan seseorang terhadap sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan kepada orang lain agar ia mengerjakannya saat orang yang memasrahkan masih hidup. Jadi akad wakalah itu memang pasrah terhadap seseorang, terhadap sesuatu yang mana sesuatu ini boleh ia kerjakan sendiri juga boleh dikerjakan orang lain atau digantikan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya ia mengerjakannya saat orang yang memasrahkan itu masih hidup. Entah itu karena dia ada uzur, entah karena itu ada halangan, maka orang ini boleh untuk mengganti atau melakukan akad wakalah. Melakukan akad wakalah. Lah sing oleh diwakilno niku napa mawon? Ya engko. Pembahasannya ten gini nisor. Sing penting akad wakalah iku kon ganteni sing asline niku kewajibane, sing asli niku tugase akhirnya dibadalno nang ngene liyane iku jenenge akad wakalah. Wa khara jalan kejaba bihadzal qayyidi kelawan iki qayyid apa al isau wasiat wa zakara lan nutur sapa al musannifu Kiai musannif dhabitul wakalati ing pelanggerane batesane akad wakalah fi qaulihi ing dalem dawuh Kiai musannif rupane wa kullu ma jaza lil insan at-tasarruf dikecualikan tentang istilah ini atau wakalah ini
adalah masalah isok. Kenapa isok itu tidak boleh? Kenapa isok itu tidak boleh? Karena isok itu pelaksanaannya harus menunggu setelah yang berakad ini meninggal. Jadi qayyid hala hayatihi, ya, mengecualikan istilah hala hayatihi, yaitu ketika yang memasrahkan masih hidup dengan al-isok. Kenapa kok dikecualikan? Karena al-isok ini pelaksanaannya kepada orang yang diakati ini menunggu setelah kematiannya ya orang yang berwasiat. Tapi kalau akad wakalah itu ketika masih hidup. Orang yang berakad wakalah itu hala hayatihi, pada saat dia masih hidup. Tapi kalau isok wasiat itu tidak boleh menjalankan sebelum yang berakad ini meninggal. Sehingga al-isok tidak boleh dikategorikan sebagai akad wakalah. Karena akad wakalah itu ada qayyid, ada batasannya. Apa batasannya? Yaitu orang yang memasrahkan itu harus masih hidup. Kalau isok itu pelaksanaan yang diakati menunggu orang tersebut atau orang yang berwasiat meninggal dulu, baru boleh melaksanakan. Kan begitu. Jadi akad wakalah dengan akad wasiat itu beda, ya. Bedanya apa? Antara kematian dan tidak. Kalau isok itu menunggu mati dulu. Kalau akad wakalah itu harus wa kullu majaza utawi saben-saben barang jaza kang wenang apa ma lil insani keduwene manungsa at-tasarrufa ing tasarruf fihi ing dalem ma binafsihi kelawan awak dhewe insan iku jaza wenang lahu keduwene insan apa ayu wakila yen to makilake sapa insan fihi ing dalem ma ghairahu ing sakliyane insan au yatawakkalu utawa tampa wakil sapa insan fihi ing dalem ma an ghairihi saking sakliyane insan. Setiap sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh seseorang, tasarruf sendiri oleh seseorang, maka baginya itu juga diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain. Misalkan jual beli, dia statusnya mutlak tasarruf. Dia statusnya orang yang boleh untuk mentasarrufkan hartanya sendiri. Maka orang ini pun boleh untuk mewakilkan transaksi jual beli kepada orang lain. Yang penting dirinya itu memiliki status mutlak tasarruf, memiliki status diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya sendiri, ya, membelanjakan atau mentasarrufkan dirinya sendiri. Maka itu nanti boleh untuk diwakilkan kepada orang lain. Atau apa? Atau orang tersebut menerima wakil dari orang lain untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi orang ini itu statusnya boleh jadi wakil, boleh jadi muwakil. Gitu. Nggih. Jadi syaratnya nopo? Syaratnya wong niki kudu mutlak tasarufi, tidak boleh tercegah tasarufi. Lah kalau orang itu sudah memiliki status mutlak tasarruf, maka orang ini boleh mewakilkan kepada orang lain. Begitu pula dia boleh menjadi seorang wakil atau menerima wakil. Fala yasihu mengko rasah min sobiyin saking bocah cilik au majnunin tawa wong edan apa ayakuna yen ta ana sapa sobi au majnun iku muwakilan makilake wala wakilan lan ora dadi wakil. Maka oleh karena itu
anak yang masih belum dewasa, yang statusnya masih sobi, atau orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang gila, itu tidak boleh dan tidak diperkenankan menjadi seorang muwakil ataupun seorang wakil. Karena apa? Karena tasarufnya masih dicegah atau tidak diperbolehkan. Wa syartul muwakil utawi syarate wong kang wa syartul muwakkal utawi syarate barang kang den wakilake apa fihi al iku ayakuna yen to ana apa muwakkal iku qabilan kang nrimo linniyabati maring den ganti fala yasiku mongko rasa apa tauqilu makilake fi ibadatin ing dalam ibadah badaniyatin kang bangsa awak illal hajja kejaba haji wa tafriqata zakati lan andum zakat masalan kelawan umpamane syarate perkara sing iso diwakilno niku nomor 1 syarate kudu iso diganteni wong liya. Perkara sing diwakilno iku nomor 1 syarate kudu nrimo lan iso diwakilno ning ngene wong liya. Maka tidaklah sah mewakilkan ibadah yang sebangsa badan. Apa ibadah sebangsa badan itu? Ya ibadah seperti sholat, ya. Kemudian seperti apa lagi? Wudu. Pokoknya badan itu tidak boleh, ya, kecuali haji dan pembagian zakat itu boleh. Karena yang namanya ibadah badannya itu kan ya nafsi-nafsi kan. Sehingga sholat pun ketika ada orang yang meninggal dengan membawa tanggungan sholat, itu menurut pendapat yang kuat tidak wajib untuk diqodoni. Kenapa? Ya karena sholat itu merupakan tanggungannya pribadi-pribadi. Walaupun ada pendapat yang kedua, boleh untuk diqodho, boleh untuk diganti dengan fidyah, ya. Cuma pendapat yang kuat itu tidak wajib untuk diqodho. Karena ini adalah ibadah badaniyah yang tidak diperkenankan untuk diwakilkan. Wa ayyam likahu lan yen to miliki sapa muwakil ing muwakkal feh falau wakala mongko lamun makilake sapa muwakil syakson ing awawaan fi bai'i abdin ing dalam adol kaula saya mlikuhu kang bakal miliki sapa muwakil ing abet au fi tolakin utawa ing dalem megat wong au fi tolakim ra'atin utawa ing dalem megat wong wadon sayang kikuha kang bakal nikah sapa muwakil ing imro'ah batola mongko batal apa taukil. Sing nomor 2 syarate muwakal faiku kudu dimiliki secara sempurna oleh muwakil. Jika belum maka tidak boleh untuk diwakilkan. Seandainya ada orang atau si muwakil mewakilkan kepada orang lain untuk menjual budak yang budak ini statusnya masih belum miliknya. Paham nggih? Ki lho dolno budak aku, tapi budak iki lho gurung menjadi hak miliknya. Masih akan jadi miliknya, tidak boleh. Statusnya harus dimiliki. Aufi tolakim roatin sayangki huwa batola atau mewakilkan untuk menceraikan perempuan yang akan dinikahi. Tidak boleh, wong belum dinikahi kok. Kalau dia sudah dinikah menjadi istrinya, boleh mewakilkan untuk diceraikan. Wong ini belum nikah kok sudah mau menceraikan, maka tidak bisa. Harus dimiliki oleh muwakil. Jadi muwakkal feh itu harus syaratnya dimiliki oleh muwakil atau menjadi hak seorang muwakil.
Paham nggih? Wal wakalatu tai akad wakala iku akdun akad jaizun kang wenang minat torfaini saking arah-arah loro. Wahina idzin lan dalem nalikane mengkono-mengkono jaiz iku likulin keduwene saben-saben siji min huma saking muwakil ail muwakil tegese wong kang makilake wal wakililan wakil fashuha utawi ngrusak wakalah mata syaa ing dalam kapan-kapan karep sapa kulun wayan watan fasihulan dadi rusak apa al wakalatu akad wakalah bi mauti ahadihima sebab matine salah sijine muwakil lan wakil au jununihi utawa edane ahad au igmaihi utawa ayane ahad. Akad wakalah niku termasuk akad jaiz padha karo akad sirkah kala wingi. Maksudnya akad jaiz itu dari kedua belah pihak itu boleh kapanpun melakukan pembatalan atau pembatalan lah. Ya, menghentikan akad wakalah itu diperbolehkan. Ini namanya akad jaiz, bukan akad luzum. Jadi misalkan mewakilkan sesuatu, ternyata dia sudah bisa, wis kasih tau wis, gak apa-apa. Itu namanya pembatalan. Jadi akad wakalah itu bukan luzum. Misalkan aku cek gurung mari kira pate, tolong dibadali yo. Ternyata belum waktunya hadir, dia sudah selesai. Akhirnya bilang, udah nggak jadi. Saya bisa kok hadir. Nah itu boleh. Karena apa? Karena akadnya adalah akad jaiz. Ya, mata syaa terserah dia kapanpun boleh membatalkan akad tersebut. Dan watan fasihu al wakala bimauti ahadima dan wakala itu akan menjadi rusak, menjadi batal sebab adanya kematian salah satu di antara wakil dan muwakil atau mereka sedang mengalami gangguan jiwa atau sedang ayan atau epilepsi. Maka dengan sebab seperti inilah akad wakalah menjadi rusak atau dianggap batal. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah.